Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erha Fitri Faradila, dosen jurusan Ilmu dan Teknologi Pangan Fakultas Pertanian Universitas Aldo-Oleo. Saya akan membawakan presentasi atau kuliah tentang teori fermentasi. Ini merupakan pertemuan kedua untuk mata kuliah teknologi fermentasi. Louis Pasteur. Beliau bisa kita bilang adalah orang yang pelopor atau pionir dari teori fermentasi, dari munculnya konsep fermentasi. Nah, beliau ini membuktikan bahwa spontaneous generation itu tidak benar. Apa itu spontaneous generation? Dulunya, sebelum Louis Pasteur itu menjelaskan tentang temuannya, orang percaya bahwa organisme hidup itu muncul dari nothing atau dari kehampaan atau dari benda-benda yang tidak hidup. Jadi makhluk hidup berasal dari suatu hal yang tidak ada atau dari benda mati. Contohnya seperti apa? Kenapa orang percaya seperti itu? Kenapa menganggap bahwa makhluk hidup berasal dari benda mati atau tiba-tiba muncul? Nah, ini ada yang membuat bagus ilustrasi untuk memperlihatkan kenapa orang zaman dahulu kala beranggapan bahwa makhluk hidup itu berasal dari benda mati. Jadi dia mengilustrasikan resep untuk membuat tikus. Jadi resep untuk membuat tikus, pertama kita siapkan baju-baju kotor, ditambah remah roti ataupun tepung terigu gitu ya. Dicampur baju kotor dan tepung tadi, biarkan selama 21 hari. Maka kita akan mendapatkan tikus di sana. Nah, jadi ini gambaran karena zaman dulunya orang melihat, oh, tiba-tiba kok di sana ada tikus. Tiba-tiba di sana kok ada ulat gitu ya. Tiba-tiba di sana kenapa ada jamur? Yang mereka lihat hanyalah benda mati. Kesimpulannya adalah bahwa makhluk hidup itu berasal dari benda mati. Seperti ini juga apa ini ya? Ulat ya, ulat dari daging yang busuk. Tiba-tiba keluar ulat dari sana. Padahal sebelumnya tidak ada. Nah, dari pengamatan-pengamatan ini, orang zaman dahulu kala menganggap bahwa makhluk hidup itu berasal dari benda mati. Baru ketika Louis Pasteur itu membuat suatu eksperimen membuktikan bahwa organisme atau makhluk hidup itu sebenarnya bisa kita trace asal muasalnya, bisa kita telusuri asal muasalnya. Nah, pertanyaannya, apa yang dihasilkan Louis Pasteur ini, dari mana datangnya mikroorganisme? Jadi ini kira-kira gambaran dari eksperimennya si Louis Pasteur. Ini terkenal sekali. Jadi dia menggunakan ini pipa atau selang yang berbentuk es gitu ya, ada lekukannya. Nah, dia panaskan air atau suatu media yang ada nutrisinya di sini, dia panaskan hingga mendidih dengan asumsi bahwa dengan pemanasan ini maka seluruh mikroorganisme, seluruh makhluk hidup yang ada di dalam larutan itu mati. Nah, dibiarkan beberapa lama. Hasilnya tidak ada pertumbuhan mikroorganisme, tidak ada pertumbuhan makhluk hidup apapun di dalam cairan ini. Nah, yang kedua, setelah tadi dipanaskan, setelah itu dia potong di sini si tutupnya yang tadi selang berbentuk es ini dia potong sehingga sekarang terbuka. Nah, setelah beberapa waktu terlihat di sana tumbuhlah mikroorganisme. Nah, terlihat di sini sebenarnya mikroorganisme itu bukan berasal dari benda mati,
bukan berasal dari larutan ini, tapi mikroorganisme itu tumbuh di larutan itu. Kenapa yang pertama kok tidak tumbuh? Karena tadi mikroorganisme di dalam sini sudah mati semua dan tidak ada mikroorganisme dari luar yang masuk. Nah, lihat ini kan kenapa selangnya berbentuk es? Kalau udara masuk ke sini, dia tidak bisa naik karena gravitasi. Tidak ada gaya yang membuat dia bisa naik ke atas, maka dia hanya tertumpuk di sini. Sedangkan di sini tidak ada media pertumbuhan. Nah, kalaupun nanti ada beberapa yang naik, nanti stuck lagi di sini karena sulit untuk naik sampai turun ke bawah. Nah, ketika tutupnya dibuka, maka udara terbuka itu akan masuk ke dalam larutan. Nah, sehingga mikroorganisme yang ada di udara itu tumbuh di dalam larutan tadi, walaupun larutannya sudah dipanaskan karena terkontaminasi. Nah, dari situ Louis Pasteur membuktikan bahwa makhluk hidup itu bukan berasal dari benda mati dan bahwa udara sekitar kita ini mengandung mikroorganisme, jasad-jasad renik yang tidak bisa kita lihat dengan mata. Nah, ketika dia berinteraksi dengan suatu media yang bisa memberikan kehidupan bagi mikroorganisme tersebut, maka mikroba itu akan tumbuh. Disinilah mulai adanya konsep dari fermentasi. Nah, ini saya ingin mereview lagi yang minggu lalu sempat disampaikan yang mana yang fermentasi pangan, mana yang bukan. Lihat gambar ini, menurut Anda apakah ini fermentasi atau bukan? Jawabannya ya. Betul sekali bahwa ini adalah termasuk fermentasi pangan, yaitu dia tempe. Karena di sana, ingat fermentasi kemarin adalah suatu proses yang melibatkan mikroorganisme dan atau aktivitas enzim untuk menghasilkan suatu perubahan yang diinginkan pada produk pangan. Nah, tempe itu termasuk fermentasi pangan, ada aktivitas mikroorganisme, yaitu aktivitas kapang di sana, ada sifat yang berubah, dia menjadi aromanya berubah, teksturnya berubah, warnanya berubah, itu merupakan fermentasi pangan. Nah, sekarang yang ini ada roti, terus di sini terlihat ada jamur, ya, berwarna hijau. Bukan rotinya ya, kalau rotinya sudah jelas itu fermentasi pangan, karena jika rotinya itu adonannya difermentasi untuk meningkatkan volumenya supaya volume dan juga flavor. Tapi setelah jadi roti terus ada jamur di sini. Nah, apakah pertanyaannya ini termasuk fermentasi pangan atau bukan? Di sini lihat ada mikroorganisme, ada enzim yang bertindak di sana yang bekerja di jamur yang warna biru ini. Ada perubahan pada produk, yaitu warnanya berubah, aromanya juga kemungkinan besar berubah rotinya. Dari yang roti yang tidak ditumbuhi jamur, sekarang ditumbuhi jamur, itu aromanya kemungkinan besar berubah, warnanya sudah pasti, sudah kelihatan. Nah, menurut definisinya tadi kan segala di produk pangan, segala aktivitas mikroorganisme maupun enzimatis. Nah, apakah ini juga termasuk fermentasi pangan? Jawabannya tidak ya. Karena ada kata kuncinya, ini adalah perubahan yang tidak diinginkan. Nah, jadi di fermentasi pangan itu adalah jika aktivitas mikroorganismenya itu menyebabkan aktivitas mikroorganisme itu menyebabkan terproduksinya toksin atau racun, off flavor yang tidak diinginkan, dan juga penyakit, maka ini bukan disebut fermentasi. Fermentasi hanya jika aktivitas mikroorganismenya menghasilkan sesuatu yang kita harapkan. Kalau menghasilkan sesuatu yang tidak kita harapkan, apalagi racun gitu ya, itu bukan fermentasi, itu disebut sebagai food spoilage atau kerusakan pangan, atau kalau bahasa sederhananya kita menyebutnya basi gitu ya. Oke,
Nah, itu pengantar tentang membedakan mana nanti yang fermentasi pangan, mana yang bukan. Jadi tidak semua aktivitas mikroorganisme yang mengubah sifat pangan itu fermentasi. Nah, kita akan membahas beberapa klasifikasi dari fermentasi pangan. Nah, fermentasi pangan ini diklasifikasikan dalam banyak sekali kelompok gitu ya. Yang pertama berdasarkan kategorinya, bisa kita kelompokkan menjadi 6, yaitu fermentasi alcoholic beverages, itu minuman-minuman beralkohol, itu biasanya difermentasi oleh ragi. Terus vinegar seperti cuka ya, yang asam, itu fermentasi dengan acetobacter. Terus fermentasi produk susu, biasanya menggunakan lactobacillus. Fermentasi pickles ini dari sayur-sayuran, termasuk sayur-sayuran maksud saya, yang seperti kimchi ya, kalau yang senang nonton Korea, nah itu termasuk pickle dengan menggunakan lactobacilli. Terus fermentasi ikan dan daging, ini juga menggunakan lactobacilli. Fermentasi protein tanaman, misalnya seperti tempe itu fermentasi protein dari tanaman. Contohnya dengan menggunakan kapang, dengan atau tanpa lactobacilli dan ragi. Ini contoh pickle ya, pickle mentimun yang diiris dengan melintang. Terus ada juga ini tetap mentimun juga, terus bisa juga pickle bawang, banyak sekali macamnya. Terus fermentasi pangan juga bisa kita kelompokkan berdasarkan kelasnya. Ini mengelompokkan Campbell-Platts 1987. Dia mengelompokkan menjadi 7 ya. Minuman, produk sereal, produk susu, dairy, produk ikan, terus produk buah-buahan dan sayur-sayuran, legum, dan juga produk-produk daging. Ada juga yang mengelompokkan food fermentation berdasarkan komoditasnya, ada yang berdasarkan cassava atau ubi kayu, berdasarkan sereal, legum, dan minuman. Ini tidak mencakup semuanya ya, karena yang bagian hewani belum tercakup di kelompokan ini. Ini yang mengelompokkan Kubuye 1985. Lalu fermentasi pangan juga bisa kita bagi menjadi apakah dia fermentasi spontan maupun fermentasi non-spontan, spontaneous atau non-spontaneous fermentation. Apa itu fermentasi spontan? Fermentasi spontan adalah fermentasi yang secara natural terjadi. Tidak ada inokulasi. Jadi kita menggunakan mikroorganisme yang wild atau liar gitu ya, yang secara alami ada di lingkungan tersebut. Jadi si produk pangan atau bahan pangannya tidak ada penambahan, tidak diinokulasikan dengan starter atau dengan kapangnya atau dengan jamurnya atau dengan bakterinya. Jadi dibiarkan begitu saja sehingga kita menggunakan apapun mikroorganisme yang ada di lingkungan itu. Nah, contohnya misalnya di tempe ya, tempe dulunya secara tradisional itu tidak kita tambahkan inokulasi, tapi kalau sekarang untuk membuat produk yang lebih seragam dan terkontrol biasanya kita tambahkan starternya atau kapangnya atau raginya. Terus juga bir ada yang spontan, ada juga yang tidak spontan. Klasifikasi berikutnya yaitu fermentasi pangan, kita kelompokkan menjadi 2 kelompok besar juga, yaitu apakah dia solid state atau submerged culture.
Apa itu solid state? Solid state itu ketika fermentasinya dilakukan pada produk yang berbentuk padatan atau tidak banyak cairannya. Jadi mikroorganisme itu tumbuh pada moist solid atau padatan yang lembab gitu ya. Dengan little, dengan sedikit atau tanpa air bebas. Air bebas itu maksudnya air yang bisa mengalir. Jadi kalau seperti kita memfermentasikan tempe dari kacang kedelainya kan setelah dikukus ya. Dikukus berarti dia masih ada airnya di sana walaupun air bebasnya sedikit. Kebanyakan adalah air terikat. Nah, kita tambahkan misalnya di sana raginya, starternya, itu disebut dengan fermentasi solid state. Yang dimaksud dengan submerge itu kalau si bahan pangannya kita masukkan ke dalam air atau substratnya. Istilah substrat nanti akan lebih kita pelajari di pertemuan berikutnya, tapi substrat itu adalah bahan yang akan kita fermentasikan. Sedangkan starter adalah mikroorganisme yang bekerja untuk memfermentasi substrat. Jadi substrat bahannya, starter mikroorganismenya. Nah, kalau submerged culture, ini kita medianya atau substratnya itu berbentuk cairan atau benda padat yang direndam di dalam cairan. Contohnya tadi seperti pickle. Pickle kelihatan ya di dalam botolnya tadi ada cairan yang juga dimasukkan seperti misalnya bawang maupun lobak atau mentimun. Ya, kalau di gambar tadi adalah mentimun. Nah, ini masuk dalam kategori submerged culture. Atau memang substratnya cairan, seperti susu kalau kita bikin yogurt. Nah, karena banyak free water atau air bebasnya, kita kelompokkan dia dalam fermentasi submerged culture. Lalu, klasifikasi berikutnya, fermentasi juga bisa dibagi dua, fermentasi aerobik dan fermentasi anaerobik. Saya rasa semuanya sudah tahu apa yang dimaksud dengan aerobik. Aerobik itu ketika kita membutuhkan oksigen dalam proses fermentasinya. Sedangkan anaerobik adalah ketika kita memfermentasi tanpa adanya oksigen. Contoh ketika kita butuh proses aerobik adalah pada saat kita ingin membuat asam sitrat dari menggunakan Aspergillus niger dengan substratnya adalah sugar atau gula. Kalau anaerobik, contohnya dalam pembuatan yogurt maupun salami. Salami ini adalah sosis yang difermentasi, jadi dia terbuat dari daging. Ini contoh salami ya, gambar salami. Terus, sistem fermentasinya. Sistem fermentasi ada yang berupa batch, ada yang fed batch, dan ada juga yang continuous. Batch fermentation maksudnya bagaimana? Jadi di batch fermentation ini medium atau substrat diinokulasikan dengan mikroorganisme langsung dalam satu waktu. Nah, terus fermentasinya terjadi dalam satu waktu tertentu. Nah, setelah satu waktu tertentu itu, maka produk bisa di-harvest atau bisa kita panen atau bisa kita ambil. Jadi dia hanya terjadi dalam satu sistem tanpa ada penggantian. Tadi seperti pickle tadi ya. Pickle tadi kan hanya di dalam satu jar, di dalam satu wadah. Nah, di sana ada medianya atau substratnya adalah mentimun tadi contohnya. Terus ada airnya. Nah, di sini ditambahkan satu kali saja ditambahkan starternya. Kalau misalnya dia fermentasi non spontan. Kalau spontan berarti tidak ditambahkan starter. Nah, setelah itu ditutup.
dibiarkan beberapa lama, diinkubasi beberapa lama. Bisa dalam hitungan hari, bisa dalam hitungan minggu, tergantung jenis produknya. Nah, setelah itu, setelah fermentasi berlangsung di sini, barulah kita bisa dapatkan hasilnya. Itu adalah proses batch fermentation. Jadi, satu kali campur si mediumnya atau substratnya dengan starternya. Nah, yang kedua adalah fed batch fermentation. Di sini, kalau tadi di batch fermentation, itu kan inputnya satu kali masuk. Setelah itu diinkubasi, setelah selesai, maka produknya diambil. Kalau fed batch fermentation, itu misalnya di sini wadahnya juga ya. Nah, mediumnya itu ditambahkan secara kontinu atau secara periodik. Jadi inputnya itu ditambahkan terus-menerus atau secara periodik. Sehingga apa yang terjadi selama fermentasi, maka volumenya itu akan bertambah. Semakin lama volumenya semakin bertambah. Karena media fermentasinya campuran antara substrat dan starternya akan meningkat. Nah, hanya setelah volumenya meningkat dan sampai ke titik yang optimum, maka fermentasi berlangsung dan setelah fermentasi selesai, produk diambil satu kali. Itu fed batch fermentation. Nah, kalau continuous fermentation, itu inputnya dimasukkan secara continuous dan juga produknya atau outputnya diambil secara continuous juga. Jadi kalau di fed batch tadi itu hanya yang masuknya saja yang ditambahkan secara periodik, tapi hasilnya diambil di akhir satu kali. Kalau yang continuous itu produknya juga diambil berkali-kali. Jadi ini gambarannya yang batch, continuous, dan fed batch. Jadi yang batch semuanya baik yang inputnya maupun output itu kita hanya satu kali saja. Jadi kita campurkan satu kali substrat dan starter ataupun inokulumnya, lalu kita fermentasi, kita biarkan beberapa lama atau kita inkubasi, baru nanti produknya diambil. Nah, yang kedua yaitu yang kedua adalah fed batch. Itu inputnya atau mediumnya kita tambahkan secara kontinu ataupun secara berkala, maka volumenya di dalam wadah ini akan lama-lama akan meningkat. Sampai satu titik dan fermentasi selesai, maka langsung satu kali produknya diambil. Kalau yang continuous itu baik input maupun outputnya itu diambil atau ditambahkan secara kontinu atau secara berkala. Jadi masuk mediumnya selalu ditambahkan, nanti sudah ada yang selesai, maka produknya keluar. Jadi volume di dalam wadah ini relatif akan sama dalam waktu ke waktu. Untuk yang mana yang harus kita pilih sebenarnya dalam melakukan fermentasi tergantung produknya. Seperti tadi produk pickle itu akan lebih mudah kalau kita model batch. Tapi kalau misalnya bentuknya cairan, terus fermentasinya cukup cepat, kalau seperti keju itu ya fermentasinya bisa bertahun-tahun, itu lebih baik dalam bentuk batch. Tapi kalau fermentasinya menghasilkan produk yang cukup cepat, terus juga bentuknya adalah cairan sehingga mudah dipompa, maka proses continuous ini akan lebih memudahkan atau lebih baik. Nah, bagaimana cara kita mengambil produknya atau hasil dari fermentasi? Dengan memisahkan, kalau continuous pastikan kita harus pisahkan antara medium sama produk yang kita inginkan. Nah, itu nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya untuk topik tentang proses fermentasi. Ada beberapa produk yang langsung kita
konsumsi semuanya, baik starternya maupun produknya, seperti tempe. Tempe mikroorganisme yang kita gunakan adalah kapang. Bahannya adalah kedelai. Produk jadinya yang kita konsumsi itu semuanya, baik kedelainya maupun kapangnya. Tapi ada beberapa produk yang kita inginkan itu hanya produknya saja. Kita tidak ingin mikroorganismenya. Misalnya apa? Misalnya kita mau buat asam sitrat tadi ya. Asam sitrat kita hanya ingin produk hasil fermentasi, itu asam sitratnya. Kita tidak menginginkan bakterinya. Dan kita tidak menginginkan misalnya masih ada gula yang tersisa di sana. Kan tadi bahannya adalah gula dikasih bakteri untuk difermentasikan. Nah, kalau misalnya masih ada sisa gulanya, kita tidak mau ada sisa gula tersebut. Yang kita inginkan hanyalah asam sitratnya saja. Nah, di sini ada teknik yang berbeda dalam pengumpulan sampelnya. Atau kadangkala yang kita inginkan justru mikroorganismenya. Kita tidak mau bahan bakunya misalnya. Seperti kalau kita mau menumbuhkan produk kita itu adalah misalnya entah itu starternya atau sel bakterinya karena mengandung banyak protein. Nah, kita tidak terlalu peduli dengan si bahan bakunya. Ini juga kita perlu melakukan pemisahan antara mediumnya atau substratnya dengan bakterinya. Baik, itu untuk pertemuan kali ini. Akan lebih detail kita bahas tentang proses fermentasi di pertemuan ketiga. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.